Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Cakep. Kayu disatukan dengan paku. Cakep. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, ku ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman berada. Baiklah, ini kita akan masuk ke presentasi tugas praktikum data mining dengan dataset penumpang kapal Titan. Oke, sebelum masuk ke inti topik yang akan kita bahas, izinkanlah saya memperkenalkan diri dengan anggota kelompok satu yang lainnya. Itu ada yang pertama, ada Anastasia Rahman dengan NIM 12 14 50 013. Selanjutnya ada Dilvan Loksefal dengan NIM 12 14 50 148. Rizky Adrian Benofri dengan NIM 12 14 50 073. Salwana Kwadisa Madina NIM 12 14 50 150. Dan yang terakhir ada Muhammad Kaisar Firdaus dengan NIM 12 14 50 135. Dalam dunia data science, data cleaning merupakan tahap awal yang kritis dalam proses analisis data. Ini mirip dengan membersihkan bahan mentah sebelum masak. Oke. Tujuan utama dari data cleaning adalah untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan benar, konsisten, dan relevan. Ini sangat penting karena hasil analisis kita akan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang kita miliki. Jadi, apa itu data cleaning sebenarnya? Ini bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan ejaan ataupun sintaksis dalam data kita. Dalam data cleaning, melibatkan identifikasi dan penanganan berbagai masalah dalam dataset kita. Ini termasuk mengatasi data yang hilang, menangani nilai-nilai yang tidak masuk akal, dan bahkan mendeteksi dan menghapus outlier yang dapat mengganggu analisis kita. Kenapa data cleaning sangat penting? Pertama-tama, data yang kotor atau tidak berkualitas dapat mengarah pada hasil analisis yang salah dan keputusan yang buruk. Selain itu, jika kita ingin membangun model learning yang baik, kita perlu data yang baik. Model-model tersebut akan menangani data yang buruk dengan sangat buruk. Jadi, dengan melakukan data cleaning yang baik, kita dapat memastikan kebenaran data, menjamin konsistensi data, meningkatkan relevansi data, meminimalkan kesalahan dalam analisis data, memperbaiki atau menghapus data yang tidak sesuai, meningkatkan kualitas data dan akurasi hasil analisis. Jadi, dalam intinya, data cleaning adalah fondasi penting dalam membangun analisis data yang kuat dan model-model yang akurat. Semakin bersih data kita, maka semakin baik hasil analisis kita. Selanjutnya adalah konsep dasar yang kami terapkan pada praktikum data mining pertama ini. Yang pertama, itu kami melakukan mendeskripsikan data terlebih dahulu. Jadi kami mengetahui bahwa data ini terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Lalu kita mengetahui juga apakah ada outlier, data duplikat, dan sebagainya. Jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah mendeskripsikan data. Langkah kedua adalah kami menangani missing value. Jadi dari deskripsikan data tersebut terdapat missing value sehingga kami menghapus adanya missing value tersebut. Yang ketiga adalah kita menangani adanya duplikat data, dan pada hal ini kita tidak ada duplikat data tetapi tetap dilakukan pengecekan adanya duplikat data. Yang keempat, kita menangani adanya outlier. Jadi pada deskripsi data kita menemukan bahwa adanya outlier. Selanjutnya yaitu pada langkah kelima kita menangani data ketidakseimbangan. Jadi kita mengecek terlebih dahulu apakah data ini seimbang, dan kita lakukan penanganan mengenai data tersebut. Jadi begitu mengenai konsep dasar dari laporan praktikum yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam data cleaning,
terdiri atas beberapa metode. Yang pertama itu mengatasi missing value. Dalam dataset Titanic, memungkinkan ada kolom tertentu yang memiliki missing value, seperti pada kolom H, yang mungkin tidak memiliki informasi usia untuk beberapa penumpang. Mengatasi missing value dapat dilakukan dengan cara seperti mengisi nilai yang hilang dengan nilai rata-rata dari kolom tersebut. Yang kedua, menghapus data duplikat. Dalam dataset Titanic, memungkinkan ada duplikat jika beberapa penumpang memiliki entry yang sama. Menghapus data duplikat adalah langkah penting untuk memastikan setiap entry dalam dataset unik. Yang ketiga, menghapus data outlier. Outliers merupakan nilai yang jauh berbeda dari nilai-nilai lain dalam satu kolom. Pada dataset ini, misalnya, tarif penumpang mungkin memiliki outlier yang memiliki tarif yang sangat tinggi. Mengidentifikasi dan menghapus outliers dapat membantu mencegah mempengaruhi hasil analisis atau model yang tidak sesuai. Keempat, mengatasi data imbalance. Dalam dataset Titanic, bisa terjadi dengan adanya data tidak seimbang jika jumlah penumpang jenis kelamin pria lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penumpang wanita. Hal ini dapat menghasilkan masalah dalam percobaan, karena model memiliki kecenderungan untuk memprediksi kelas mayoritas. Untuk mengatasi ketidakseimbangan, data dapat dilakukan menggunakan metode subsampling, yang dimana mengurangi jumlah sampel dari kelas mayoritas agar seimbang. Di hasil dan pembahasan kali ini, kami akan membahas serta menampilkan langkah demi langkah yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu adalah menginstal library. Melakukan import library untuk pengolahan data agar menghasilkan deskripsi data, seperti library Pandas untuk analisis data dan memanipulasi data, library NumPy untuk pengolahan data numerik menggunakan pengolahan matematika, library matplotlib.pyplot untuk membuat grafik, serta Seaborn juga untuk memvisualisasikan data berdasarkan matplotlib. Lalu selanjutnya kami menginputkan data dan membuat deskripsi mengenai data tersebut, yaitu di sini terdapat data.shape yang menghasilkan output sebagai berikut, yaitu ada baris dengan jumlah 418 baris dan ada 11 kolom. Lalu kami juga menampilkan 5 baris teratas dari masing-masing variabel dari dataset Titanic. Next. Lalu kami juga memilih data sampel, yaitu sebanyak 5 baris secara acak untuk melihat baris yang lainnya juga pada setiap variabel pada dataset Titanic. Lalu kami juga melihat informasi mengenai dataset Titanic dengan sintaks data.info untuk melihat masing-masing tipe data, tiap variabel, atau yang biasa kami sebut dengan kolom. Pada hasil tersebut ada 3 jenis tipe data, yaitu ada integer, objek, dan float. Lalu kami juga menampilkan deskripsi data. Membuat deskripsi data melalui 5 perhitungan statistik standar. Dan pada hal ini kami menampilkan nilai count atau keseluruhan, rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, nilai 25%, 50%, sampai 75% dari tiap variabel, dan nilai maksimal dari variabel tersebut. Next. Lalu kami juga mencari kemiringan variabel dengan sintaks data.q. Pada output yang dihasilkan terdapat data Q yang ada pada variabel vClass, yaitu bernilai negatif yang artinya adanya outlier yang lebih rendah. Selanjutnya kami menampilkan komposisi data menggunakan teknik perulangan for if untuk memudahkan pengerjaan dan menghemat waktu pengerjaan.
agar tidak mengecek variabel satu persatu. Kode ini menghasilkan output berupa komposisi data dari tiap variabel, sehingga pemodelan lebih mudah mengidentifikasi masalah. Lalu kami juga membuat visualisasi dari beberapa variabel. Satu di antaranya yaitu data pada kolom H. Terlihat bahwa ada penumpang yang lebih banyak daripada penumpang lainnya di rentang usia 20-30 tahun. Lalu menampilkan histogram dari variabel jenis kelamin yang menandakan atau menghasilkan bahwa penumpang pria lebih banyak daripada penumpang wanita. Lalu ada juga visualisasi data dari kolom fare atau harga tiket yang dijual. Dan terlihat bahwa yang tertinggi adalah rentang 1-25. Lalu visualisasi merupakan asal pelabuhan yang penumpangnya selamat. Terlihat bahwa pada pelabuhan Southampton lebih banyak yang selamat daripada pelabuhan lainnya. Lalu kami juga menampilkan histogram dari variabel SIP-SP, yaitu jumlah anggota kandung atau pasangan yang ada pada penumpang. Terlihat bahwa angka 0 lebih tinggi daripada yang lainnya, menandakan bahwa korban Titanic lebih banyak sendiri daripada berkeluarga atau berpasangan. Lalu kami juga menampilkan histogram dari variabel patch atau variabel yang mengidentifikasi jumlah orang tua atau anak yang terdapat pada kapal. Lebih banyak yang tidak bersama orang tua dan anak pada grafik yang muncul. Next. Lalu kami juga mengecek ada atau tidaknya data kosong atau missing value, dan terdapat bahwa ada dua kolom yang mempunyai missing value, yaitu data H sebanyak 86 data kosong, dan pada kolom kabin sebanyak 327 data kosong. Lalu kami juga memeriksa korelasi pada setiap variabel. Pada hasil korelasi didapatkan nilai 1, yang artinya ada korelasi yang kuat. Lalu ada juga korelasi yang bernilai negatif, yang artinya ada korelasi dengan arah yang terbalik. Lalu kami juga memvisualisasikan korelasi dengan bentuk matriks dan juga dengan bentuk box plot. Dan didapatkan bahwa variabel H dan fare ada outlier atau nilai kecilan yang muncul. Lalu kami juga mengatasi masalah pada missing value yang sudah kami cari di tahap yang sudah lewat. Salah satu cara yang kami pakai yaitu mengisi data kosong dengan nilai rata-rata pada kolom tersebut. Di sini ada kolom H yang mempunyai data kosong, lalu kami mencari data rata-ratanya, didapatkan bahwa rata-ratanya itu bernilai 30,27 sekian. Dan kami isi nilai tersebut ke dalam baris-baris pada kolom H yang kosong. Lalu langkah selain daripada mengisi nilai rata-rata, yaitu langsung menghapus semua data kosong yang ada menggunakan sintaks data.dropNA.
Nah, setelah kita melakukan penghapusan missing value, terdapat bahwa pada kolom kabin yang tadinya ada 327 missing value menjadi kosong. Artinya nilai missing value sudah terhapus atau tidak ada lagi. Next. Lalu kami juga melihat ada atau tidaknya data yang terduplikat. Terlihat bahwa dari hasil yang kami cari tidak ada data yang terduplikat. Next. Lalu kami juga melihat outlier dengan fungsi remove outliers yang sudah dibuat sendiri dan ditemukan adanya outlier tadi, lalu kami menghapusnya menggunakan fungsi yang kami buat ini agar data yang diolah itu lebih efektif pada pemodelan yang akan dilakukan. Next. Lalu kami juga mengatasi data yang tidak seimbang dengan menggunakan sintaks value count untuk menghitung berapa banyak data yang tidak seimbang, sebagai contoh pada variabel seks atau jenis kelamin. Lalu kami juga menggunakan fungsi group B untuk menambahkan serta mengurangi data yang tidak seimbang, yang dimana pada kolom seks atau jenis kelamin ini kami mengubah data laki-laki yang dari 47 menyamai data wanita, yaitu 44. Next. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dalam praktikum ini mengenai data understanding dan data preparation pada dataset Titanic, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, penanganan data hilang, mengatasi data duplikat, penanganan outlier, dan mengatasi data imbalance. Pada proses mengidentifikasi masalah, terdapat insight yang didapatkan, yaitu ada 418 baris dan 11 kolom. Selain itu, pada proses identifikasi data mendapatkan informasi mengenai data yang masih terdapat missing value, data imbalance, serta data yang tidak ada duplikatnya. Pada proses penanganan data hilang, dilakukan penanganan missing value dengan cara mengisi kolomnya dengan nilai rata-rata pada usia penumpang, sehingga tidak adanya lagi missing value pada data tersebut. Pada proses mengatasi data duplikat dilakukan dengan mengecek terlebih dahulu data pada Titanic, dan setelah dicek tidak terdapat data yang duplikat. Pada proses penanganan outlier dilakukan penanganan untuk menghilangkan pencilan data yang sebelumnya telah dideskripsikan pada proses sebelumnya. Proses mengatasi imbalance juga dilakukan pada laporan kali ini sehingga data yang dihasilkan sudah bersih dan baik serta efektif untuk dapat dilakukan pada pemodelan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada topik kali ini. Dan kurang kami mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.